Kenalin, nama gue Rudi dan nama panjang gue adalah Rudi Arnanda. Gue lahir di Semarang tanggal 11 November 2002. Itu pun kata orang tua kandung gue. Tapi kalau kata orang lain itu tuh tanggal lahir palsu gitu guys. Jadi tanggal lahir itu tuh diambil dari nama gue. Nama gue itu ada 11 abjad huruf RUDIARNANDA ya guys. Jadi 11 ini tuh diangkat dari tanggal lahir gue gitu guys. Tapi gue nggak tahu yang asli yang mana. Katanya sih akte gue ya, karena akte gue yang asli itu katanya udah kebakar gitu guys, udah hilang, nggak bisa lagi diinget-inget gitu guys. Jadi gue itu ya cuman jadi anaknya ya cuman nurut aja kata orang tua gue gitu guys. Jadi gue itu tinggal di Semarang dari umur 1 tahun sampai 2 tahun kalau nggak salah ya guys. Lalu gue pindah ke Banjarnegara pada umur 3 tahun. Di sana gue mengenyam pendidikan TK ya guys, kalau nggak salah umur 5 tahun gue masuk ke TK. Dari usia gue waktu bayi sampai gue masuk kelas TK, gue hidup bahagia aja, masih sama orang tua kandung gue dan masih seatap rumah bareng dengan orang tua gue gitu guys. Jadi gue itu dulu hidup harmonis walaupun sederhana tapi saling membahagia dan saling menyayangi gitu guys. Tapi lalu pada suatu ketika ada salah satu dari orang tua gue yang menjalin hubungan lain dengan orang lain gitu guys, dan akhirnya salah satu dari mereka itu mengetahuinya dan marah besar. Akhirnya mereka tuh berantem ya guys. Jadi setiap hari tuh mereka tuh kerjanya berdebat sampai gue tuh mau berangkat sekolah aja harus dengerin debatan mereka gitu guys. Jadi gue tuh pas lah mau berangkat sekolah tuh nggak berani minta uang saku gitu guys, karena gue takut nanti ada yang marah gitu guys. Jadi gue mendingan sekolah itu nggak pakai uang nggak apa ya nggak apa-apa, pokoknya gue sekolah di sekolah aja. Pulang sekolah ya gue harus dengerin berantaman mereka lagi, mau tidur gue ya harus dengerin berantaman mereka lagi ya. Usia gue di saat itu tuh waktu kecil gitu, masih kecil. Gue tuh juga habis pikir kenapa mereka tuh bisa kayak gitu guys. Katanya tuh mereka dewasa tapi kok kelakuannya masih kayak anak kecil gitu guys. Jadi ya gue nggak tahu itu ya guys. Jadi gue itu udah dulu tuh nggak betah banget di rumah ya guys. Karena apa ya, karena gue harus cuma tuh tiap hari tuh dengerin ocehan-ocehan mereka gitu guys. Sampai tuh ada baku tampar gitu guys. Jadi gue itu udah gak betah banget, sampai gue itu pulang sekolah main ke rumah temen itu sampai maghrib gitu guys, karena saking gak betahnya gue di rumah gitu guys. Jadi dan selang beberapa minggu kemudian akhirnya mereka berdua pun meresmikan perpisahan gitu guys, atau cerai gitu kalau nama lainnya itu cerai. Mereka resmi bercerai gitu guys. Dan di saat itu gue itu bener-bener bingung mau ikut siapa, mau ikut ayah gue atau ibu gue. Jadi gue tuh bingung banget. Akhirnya gue itu ikut sama mbah gue ya guys. Mbah gue di 1 minggu sama ayah gue ya guys, 1 minggu di rumahnya mbah gue. Akhirnya setelah itu gue itu dipindahkan ke Salamerta yang sekarang ini gue tinggalin ya guys. Ini tuh Salamerta dan di sini tuh rumah orang tua angkat gue ya guys, bukan rumah orang tua gue. Jadi ini tuh rumah orang angkat gue guys. Kalian kalau belum tahu orang orang tua angkat itu, orang tua angkat itu ya yang bukan siapa-siapanya tapi berani apa, yang suka relawan mengasuh anak orang gitu kan. Gue juga gak tahu kenapa mereka tuh mau mengangkat gue ya guys sebagai anaknya, dan sedangkan mereka tuh sudah punya 2 anak gitu guys. Jadi gue juga gak tahu, tapi dulu itu pas gue di sini sumpah gue itu nangis gitu guys. Jadi gue itu kesini sama ayah gue ya guys. Di sini gue itu pertama itu apa ya, dimanjain banget gitu guys. Di sini dikasih mainan, disimpan mainan. Pada saat gue udah terobsesi banget dengan mainan, tiba-tiba ayahku itu pergi tanpa sepengetahuan gue gitu guys. Dan saat gue nyariin, tanya ke orang di situ, ayah gue di mana, mereka bilang ayah kamu udah pergi, kamu sekarang tinggalnya di sini. Gue sumpah gue itu gue itu bener-bener hati gue tuh down banget ya guys. Jadi gue tuh nggak nyangka banget bisa seperti ini. Jadi gue tuh nggak kenal sama sekali sama orang rumah ini dan gue harus tinggal di sini selamanya gitu guys. Jadi gue sumpah itu hari pertama gue tinggal di situ, gue sumpah nggak bisa tidur ya guys. Dan gue tuh udah dikasih mainan, dikasih jajan, dikasih apapun, gue itu gak tertarik. Karena di saat itu yang gue mau itu tinggal bareng sama orang tua gue, adung gue lagi, seatap rumah bareng sama mereka lagi gitu guys. Jadi gue tuh di saat itu gue tuh bener-bener hancur gitu guys. Bisa dibilang hancur walaupun gue itu masih kecil, tapi gue itu udah mulai udah ngerasain yang namanya kayak gitu guys. Jadi
selang beberapa hari, mau gak mau, betah gak betah, gue paksain di situ ya guys, sampai akhirnya gue udah merasa betah. Karena di situ gue itu benar-benar ya benci gitu guys sama ayah dan ibu gue, kenapa mereka bisa pisah gitu guys, sedangkan gue itu di saat itu gue masih umur kecil gitu guys, belum tahu apa-apa gitu. Jadi gue betahin aja di rumah itu. Akhirnya umur 6 tahun gue mengulang lagi pendidikan gue di TK dan lulus masuk ke SD. Dan di SD itulah gue itu mengalami hal-hal yang sangat sulit gitu guys, hal-hal tersulit mungkin bisa dikatakan, karena di situ gue itu sering banget dapat bulian. Bulian apa guys? Bulian itu kadang gue sering dikatain anak pungut lah, anak buangan lah, anak ini anak itu anak apa. Jadi gue itu bener-bener apa ya, hati gue itu hancur gitu guys. Lu bayangin aja, umur lu masih 7 tahun 8 tahun, berangkat sekolah dikata-katain, dibully gitu guys, perasaan itu malas sekolah gitu guys. Tapi berhubungan gue di rumah itu dididiknya keras. Kalau kalian tahu tuh, rumah di sini apa, orang tua gue di sini tuh didikannya tuh keras banget gitu guys. Tapi gue bersyukur banget karena mereka udah didik gue sekeras ini, jadi gue tuh bisa apa-apa itu mandiri gitu guys. Jadi gue saat menerima bulan itu gue bisa menyikapinya dengan wajar gitu guys, dengan dewasa. Walaupun gue tuh saat itu belum dewasa, tapi gue menyikapi semua bully itu seperti hal-hal biasa, dan gue jadikan sebagai motivasi untuk kedepannya agar gue tuh bisa apa ya, bisa bisa suatu saat itu bisa menyombongkan kepada mereka bahwa dulu yang anak yang kamu bully itu sekarang tuh sudah menjadi seperti ini gitu guys. Jadi gue itu pengen motivasi, salah satu motivasi gue itu seperti itu ya guys. Jadi gue ubah bahan bulian itu menjadi salah satu motivasi gitu guys ya gitu. Jadi pokoknya gue di masa-masa SD gue itu masa-masa paling suram kalau bisa dikatakan ya guys. Jadi gue di SD itu orangnya itu lumayan tergolong pintar ya guys, karena gue di situ kalau ranking itu masuk 5 besar terus. Akhirnya gue pun lulus masuk ke SMP. Sampai gue tuh SMP 3 Susukan ya guys. SMP 3 Susukan gue udah mulai banyak dewasa lah ya, gue udah gak nutupin semua aib gue. Jadi dulu itu pasti SD itu gue itu berusaha banget nutupin kalau gue itu bukan anak kandung dari rumah ya, dari orang yang di rumah gue itu guys. Jadi gue tuh bilang ke teman-teman gue tuh dia itu gue sering banget bohong ya guys, karena gue tuh nggak mau itu dikatain anak buangan, anak pungut gitu guys. Jadi gue tuh terpaksa berbohong pada teman-teman gue kalau gue itu anak kandung mereka, padahal gue tuh bukan. Dan gue tuh waktu itu gue tuh benar-benar bingung ya guys. Jadi nah di SMP gue itu mengubah semuanya, jadi gue jujur-jujuran aja pada teman-teman gue, karena gue itu udah berpikir kalau dia temen jadi dia bakal nggak ngejauhin gue. Kalau mau ngebully gue ya silakan, kalau nggak ya udah nggak apa-apa, karena gue udah apa terbiasa mendapat bulian itu gitu guys. Jadi ya gue bilang aja kalau gue itu anak angkat gitu guys. Jadi ya, tapi malah saat gue bilang seperti itu, mereka tuh malah jadi ya simpati sama gue gitu, malah nggak bulian. Beda zaman SD sama SMP itu ternyata udah berbeda gitu guys. Di SMP gue jam menjalani hidup biasa ya guys, ya bahagia. Dan itu gue tuh cinta pertama gue itu di SMP kelas 1 gue udah ngerasain namanya cinta pertama gitu guys. Jadi cinta pertama gue itu dengan dia, dan kesan lucunya gue itu cinta pertama gue itu ya cuman berumur cuman dalam jangka waktu berhubungan tuh 2 hari gitu guys. Dari ya itu adalah cinta monyet gitu guys ya, itu biasalah, masih SMP tuh masih cinta monyet semua. Tapi kalau zaman sekarang tuh berbeda banget gitu guys. Zaman sekarang SMP udah kelas 1 kelas 2 kelas 3 tuh udah kelihatan dewasa gitu guys, karena pergaulan mereka yang sekarang tuh berbeda dengan pergaulan kita yang zaman dulu gitu guys. Jadi ya anak-anak zaman sekarang tuh yang masih kecil tuh udah terlihat dewasa gitu guys. Malahan gue sering lihat sekarang tuh anak SD tuh banyak-banyak yang udah pacaran gitu guys. Gue juga bingung sama orang tua mereka, apakah tuh orang tua mereka tuh nggak peduli sama anaknya atau gimana gitu, juga nggak tahu ya guys. Ya kembali lagi ke pembahasan gue ya guys. Jadi waktu SMP gue ya biasa aja ya guys, nggak ada yang bisa diceritain. Kalau di SMP tuh ya hidup normal aja, paling pak hidup normal aja. Lalu setelah 3 tahun mengenyam di pendidikan SMP, lalu gue lulus dan gue masuk ke SMK. Gue sekolah di SMK HTI 2 Purworejo Lampung. Jadi sekarang gue itu kelas 3 ya, sebentar lagi mau lulus, tinggal nunggu ujian nasional. Tapi sekarang berhubungan sedang ada virus corona, jadi gue itu nggak bisa ujian gitu guys. Jadi semuanya ditunda-tunda sampai ujian sekolah tuh jadikan sebagai online gitu guys. Ya gue nggak tahu kenapa
apa ya, kok gue juga turut prihatin banget karena corona tuh bener-bener masuk ke Indonesia tuh dengan sangat pesat gitu guys, sampai semua orang tuh apa ya, udah banyak banget orang yang udah terkena gitu, dan banyak orang yang sudah meninggal gitu guys. Jadi buat kalian yang sekarang itu apa ya, ada peraturan, ada perintah dari pemerintah itu lockdown tuh, kalian tuh, tolonglah turuti. Gue tahu kalian tuh ada yang nggak takut corona, tapi seandainya kalau kalian kena corona dan menularkan ke orang lain, itu yang mana yang yang kita khawatirkan semuanya. Jadi ya kalian tunggu aja waktu yang tepat buat kalian keluar keluar gitu jauh. Jadi ya kalian jaga jaga dulu, kalian tunggu dulu lah, sabar dulu kalau mau keluar gitu guys. Ya pokoknya ya nanti kalau udah corona udah mulai hilang gitu guys, kita baru menjalani aktivitas seperti biasanya lagi gitu guys. Ya, oke, jadi ya kembali lagi ke topik pembahasan gue di SMK itu apa ya, di SMK gue itu tergolong anak yang paling mandiri gitu guys, karena dari SMP dari, oh ya gue belum ceritanya guys, dari SMP gue itu udah sekolah